Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Pada pertemuan ini kita mendapatkan sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan ini untuk para pemuda Islam dan orang-orang yang sudah mengenali agama Islam. Akan tetapi orang-orang yang mengenali agama Islam ini tidak mengetahui apa itu Islam yang sesungguhnya. Nah, di pertemuan kali ini kita langsung akan mempertanyakan kepada Ustaz Abu Adlan LC. Insya Allah beliau yang akan menjawabnya. Ustaz, apa makna Islam yang sesungguhnya? Yang terkandung dalam Islam itu kayak gimana? Tafadhol. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasrullah ta'ala fi hadzal waqt nastati an naltaqiya fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Amin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ahli al-karim dan para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara kita, Al-Akh Abdul Rahman hafizahullah taala, yang melihat fenomena masyarakat di negara kita Indonesia, yaitu mereka mayoritas negara kita adalah seorang muslim atau orang yang memeluk agama Islam. Bahkan kita dapati KTP mereka adalah Islam, ya. Nah, itu dia. Namun seribu sayang masih sedikit di antara mereka yang ingin memperdalami atau mengetahui lebih dalam tentang apa itu Islam. Masih sedikit di antara mereka yang ingin hadir di majlis-majlis ilmu untuk menambah wawasan ilmu mereka, menambah bekal ilmu mereka tentang agama Islam tersebut. Maka insya Allah dengan batas ilmu yang saya miliki akan saya jelaskan apa itu Islam. Islam secara bahasa yaitu diambil dari kata aslama yuslimu islaman, ya. Jadi berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang mana artinya kalau dalam bahasa kita adalah berserah diri, menyerahkan diri kita kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kepada hukum-hukum syariat Islam. Maka ketika kita mengatakan ana muslim, saya seorang muslim, berarti dia siap untuk menerima setiap ketentuan, setiap hukum yang ada dalam agama Islam tersebut. Itu secara bahasa itu berserah diri, ya. Berarti dia harus menyerahkan setiap urusannya, setiap ketentuannya kepada siapa? Kepada Islam. Karena artinya adalah berserah diri. Seperti seorang mengatakan, ya, ketika dia mungkin ditangkap, ya, ketika dia adalah seorang penjahat ditangkap, ya, dia menyerahkan dirinya. Maka itu secara bahasa dikatakan Muslim. Dia menyerahkan dirinya kepada orang yang mengaturnya atau orang yang ingin menangkapnya. Maka begitu juga ketika seorang dia beragama Islam, dia harus siap menyerahkan dirinya, ya, hatinya, aturannya kepada aturan Islam. Adapun secara syariat, makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah kepada jin dan manusia dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Maka tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka agar beribadah, bertauhid kepada Allah. Yang mana para ulama ahli tafsir menjelaskan makna liya'budun ini liwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah. Maka poin yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ya, yang kedua poinnya adalah inqiyadu lahu bitta'ah, yaitu tunduk dan patuh untuk apa? Mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunduk dan patuh kepada taat dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah salat, salat. Kata Allah puasa, puasa. Ya. Kata Allah berzakat, zakat. Ya. Kata Allah berhaji, hajilah ketika dia sudah memiliki kemampuan baik dari lahir maupun batin. Ya. Pokoknya setiap aturan Allah dia harus mentaatinya. Maka itu adalah dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Maka ketika kita berbicara tentang tauhid, pasti harus juga berbicara tentang lawan dari tauhid tersebut, yaitu apa? Kesyirikan. Kita harus berlepas diri dari kesyirikan yang bisa menodai, mengotori ketauhidan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki, dan juga wa ahlihi, orang-orang pembuat syirik, mereka harus kita jauhi ya segala perbuatannya, dan kita dakwahi mereka. Ya, menjauhi di sini bukan berarti kita tinggalkan mereka, tapi kita dakwahi mereka. Ya, kalau kita memiliki ilmu yang kita rasa cukup untuk mendakwahi, yang paling utama adalah keluarga kita. Ya, anak dan istri kita, sebagaimana itu adalah perintah Allah dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, setelah diri kalian siapa? Wa ahlikum, keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Maka itulah pengertian yang harus dipahami oleh para pemuda di zaman ini. Ya, jangan karena kalian keasikan, semangat sekali ketika berinteraksi dengan dunia online yang berhubungan dengan game online dan sebagainya, tapi kalian lupa tentang hakikat makna Islam yang harus kalian ketahui di zaman sekarang ini. Ya, jadi tadi secara bahasa adalah menyerah diri. Kemudian secara syar'i yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid, dan juga tunduk dan patuh serta taat pada Allah Subhanahu wa taala atas hukum-hukumnya, dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan. Hadza ma astati an ujib ya akhi al-karim mimma qad sa'alta amma yata'allaq bi al-islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron atas tausiah yang singkat ini. Insyaallah dengan tausiah ini kita lebih menjadi Islam yang sejati, lebih mengenal agama Islam itu apa saja, apa itu Islam, dan apa saja yang berada di dalam agama Islam. Tadi yang sudah disebutkan, kita harus menyerahkan diri kita, ya, menyerahkan diri kita seluruhnya untuk apa? Untuk mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Ya, cukup sekian ya Ustaz ya. Syukran atas waktunya. Kita tutup kajian singkat ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, untuk yang ingin bertanya silahkan nanti berkomentar di bawah ini ya. Syukran. Assalamualaikum.